Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Video kali ini diperuntukkan untuk mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Dengan materi pada kali ini yakni tentang kritik dan saran bersama saya Nadia Atika. Yang pertama yakni kritik. Kritik menurut KBBI adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Secara etimologis, yakni telah berasal dari bahasa Yunani, yakni kritikus, yang berarti ciri pembeda. Bahasa ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni krites, yaitu orang yang membuat pendapat atau analisis yang tepat, penilaian nilai, pengamatan, atau interpretasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kritik merupakan adanya sebuah proses untuk menganalisis dan mengevaluasi sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan dalam pemahaman, berkontribusi, atau memperluas apresiasi untuk meningkatkan pekerjaan tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis kritik. Jenis-jenis kritik ini ada 4. Yang pertama, kritik keilmuan atau akademik. Yang kedua, kritik populer atau seni. Yang ketiga, kritik jurnalistik. Yang keempat, kritik pendidikan. Yang pertama, yakni kritik keilmuan atau akademik. Merupakan penilaian atau reaksi terhadap pekerjaan. Biasanya disampaikan terhadap kritikus bersertifikat. Nah, fungsi dari jenis kritik keilmuan ini yakni sebagai rekomendasi bagi kolektor atau kurator lembaga seperti galeri dan museum yang melelang sebuah karya. Yang kedua, yakni kritik populer atau seni. Hanya untuk publikasi atau pengenalan sebuah karya untuk konsumsi massa atau publik, sehingga tidak menekan sebuah elemen dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami terhadap orang awam. Yang ketiga, yakni kritik jurnalistik. Hasil dari sebuah tanggapan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa, terutama surat kabar. Begitu sangat cepat sehingga dapat mempengaruhi sebuah persepsi publik. Yang terakhir yaitu kritik pendidikan. Meningkatkan atau menambah sensitivitas artistik dan estetika subjek dalam pembelajaran seni. Selanjutnya, masuk ke dalam bagian ciri-ciri kritik. Yang pertama, yaitu memberikan sebuah jawaban untuk subjek studi, dalam hal ini karya sastra. Yang kedua, memberikan kritik atau tanggapan yang membangun. Yang ketiga, memiliki sifat objektif dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh tanggapan kritik. Baik, materi berikutnya yaitu tentang saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa anjuran, usulan, ataupun solusi terhadap sesuatu hal, baik itu berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan sesuatu hal. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat saran. Yang pertama, terdapat kata-kata penanda seperti seharusnya, semestinya, sebaiknya, perlu diingat bahwa, usahakan, jika perlu, dan kalimat-kalimat lain yang serupa. Posisinya bisa terdapat di tengah kalimat ataupun di awal kalimat. Yang kedua, kalimat saran digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa digunakan dalam sebuah karya sastra. Selain itu juga bisa digunakan di dalam teks tajuk rencana, resensi, dan paragraf argumentasi. Ciri-ciri yang ketiga, yaitu kalimat saran tidak menggunakan tanda seru, seperti kalimat seruan ataupun kalimat larangan. Nah, berikut merupakan beberapa contoh kalimat saran. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kritik dan saran dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mengambil manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih.